Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita telah mengalami ada begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan telah terjadi dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Ya, kalau kita masih memiliki nafas, kita masih bisa ketawa, kita masih bisa menangis, kita bersyukur. Ya, itu mujizat Tuhan. Ya, kalau kita sudah nggak bisa nangis, kita sudah nggak bisa tertawa, kita sudah nggak bisa jalan, wah itu bahaya. Ya, tetapi saya yakin dan percaya hari ini kita ada di tempat ini, kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi agar supaya Tuhan menjamah setiap kehidupan kita, menjamah hati kita, agar supaya kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan dalam hidup kita, bukan memiliki hati yang keras, tetapi memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, agar supaya kita benar-benar boleh menjadi anak-anak terang yang Tuhan inginkan kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perkataan iblis yang harus kita waspadai. Kita masih dalam pembacaan yang sama dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah dalam pembacaan firman Tuhan ini saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya bagi di dalam 3 sesi, yang minggu kemarin dan minggu ini dan minggu yang akan datang. Ya, minggu kemarin kita telah belajar mengapa Tuhan memberikan atau mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah agar kita terlihat berakar atau tidak. Yang kedua agar supaya kita terlihat motivasi kita tulus atau tidak. Yang ketiga agar terlihat kita memiliki iman yang baperan atau iman dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan yang keempat agar kita terlihat fokus kepada Tuhan atau fokus kepada tangan Tuhan. Itu yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya dan sebenarnya segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Satu tujuan Tuhan, agar supaya kita naik level, iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dibawa ke padang gurun yang begitu luas, ya kita diperhadapkan dengan mara bahaya, pencobaan-pencobaan itu, kemudian kita mampu keluar dan bertahan, kita mampu keluar dari pencobaan itu. Saya mau katakan kita adalah orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Kita ada di daftar elitnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kalau kita boleh membaca dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan masuk ke dalam padang gurun kemudian keluar dengan satu kemenangan dan mereka dipakai oleh Tuhan. Mulai dari Musa, Yusuf, ada Yohanes, kemudian Yesus sendiri. Ketika mereka dibawa ke padang gurun, mereka bertahan di padang gurun, kemudian mereka keluar dari padang gurun dan mereka boleh melihat kemenangan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah ini yang saya mau katakan, kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mau melihat karya Tuhan yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita, maka kita harus melewati tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Sorry, saya mau katakan ada begitu banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hanya mau melihat pelangi, ya, tetapi nggak mau mengalami yang namanya hujan. Ya, pelangi itu nggak akan pernah muncul kalau tanpa ada hujan, saudaraku. Ya, jadi harus mengalami dulu hujan baru kita mau melihat pelangi. Ya, artinya apa? Kalau kita mau mengalami naik tingkat, naik level iman kita, maka kita harus mengalami semua. Kita harus mengalami yang namanya hujan badai dalam hidup ini. Karena kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengalami semuanya itu, ketika kita mengalami hujan badai dalam hidup kita, maka di balik semuanya itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Amin. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berani untuk menghadapi pencobaan itu, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, maka aku akan nyatakan itu kepadamu. Jadi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami kesengsaraan, kita mulai kekecewaan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kekacauan dalam rumah tangga, kita jangan terlalu larut-larut di dalam kesedihan kita. No, Tuhan sedang mau membawa kita kepada sesuatu yang indah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi, maka saat itu iblis hadir untuk menjatuhkan kita. Makanya saudaraku, ada banyak pasangan suami istri, ada begitu banyak rumah tangga yang bercerai. Ketika ditanya kenapa bercerai, oh karena masalah. Ya, karena ada masalah. Ada begitu banyak gereja-gereja yang tutup, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Kemudian ketika ditanya, mengapa tutup gerejanya? Oh karena ada masalah. Ada begitu banyak orang yang akhirnya
mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kemudian ketika ditanya mengapa bunuh diri, karena ada masalah. Ada begitu banyak pekerja-pekerja Tuhan, ada begitu banyak pekerja-pekerja yang ada di gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, yang mundur dari pelayanannya, yang nggak mau lagi pelayanan, saudaraku. Kemudian ketika ditanya kenapa nggak mau lagi pelayanan, kenapa mundur dari pelayanan? Bagus-bagus melayani, tiba-tiba mundur dari pelayanan. Oh, karena ada masalah. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Masalah itu biasa, ya kan? Masalah itu biasa, semua orang pasti mengalami yang namanya masalah, bukan? Semua kita pasti mengalami yang masalah. Tetapi untuk menyikapi masalah itu tidak sama, semua orang nggak sama, gitu loh. Ya, saya punya masalah, tetapi saya kan nggak mengambil keputusan. Oh, ketika saya punya masalah, saya undur aja dari pelayanan. Ketika saya masalah saya dengan istri saya mau ambil jalan pintas saja, saya mau cerai aja. Ketika ada pelayanan, oh sudah kita tutup aja gereja. Ada masalah kita tutup aja gereja. Enggak seperti itu. Enggak semua orang seperti itu, saudara. Kenapa demikian? Karena di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, nah justru iblis akan muncul di situ. Ya, iblis itu muncul tepat pada waktunya, bukan cuma Tuhan itu ada tepat pada waktunya, saudaraku. Iblis pun muncul ketika ada masalah di tengah-tengah kehidupan kita, dia muncul. Ada bisikan-bisikan, dia bisikan ke telinga kita, di dalam hati dan pemikiran kita. Untuk apa? Agar supaya kita meninggalkan semuanya, kita meninggalkan pelayanan, ya, kita memilih cerai, ya kan? Kita memilih bunuh diri, dan kita lebih memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada bisikan-bisikan iblis, ada perkataan-perkataan iblis yang masuk di dalam hati kita. Ya, di tengah-tengah persoalan yang begitu rumit kita hadapi, saudaraku, justru iblis datang. Dia bisikkan sesuatu kepada kita. Lu sudah nggak usah lagi pelayanan, nggak usah lagi hidup sama istri lu, nggak usah lagi hidup sama suami lu, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, nah ini yang harus kita pelajari. Apa jebakan-jebakan iblis? Ya, kita harus pelajari bagaimana perkataan-perkataan iblis itu. Apa sih perkataan-perkataan iblis dalam pembacaan firman Tuhan ini yang harus kita waspadai? Agar supaya kita tahu waktu kita mengalami itu, kita tahu ini bisikan iblis. Nah, ini perkataan iblis, saya harus waspada akan hal itu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perkataan iblis yang harus kita waspadai, yang pertama di ayat yang ketiga bagian B, dia katakan begini. Jika engkau anak Allah, ya, jika engkau anak Allah, artinya gini saudara-saudaraku, ya, dia katakan jika engkau anak Allah, dia mau membawa kita pada waktu kita mengalami sebuah persoalan dalam hidup ini, masalah dalam hidup ini, dia mau, iblis mau agar supaya kita meragukan status kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Sehingga dia mau katakan jika engkau anak Allah. Ya. Saudara berkati oleh Tuhan, dia mau agar supaya kita waktu kita menghadapi persoalan yang begitu besar, di dalam pemikiran kita dia tanamkan agar supaya kita meragukan kekuasaan, agar supaya kita meragukan bahwa kita ini, status kita ini sebagai anak-anak Allah. Saudara berkati oleh Tuhan, dalam Efesus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang saya mau katakan saudaraku, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, kita secara otomatis sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi status kita yang dulunya ditawan oleh iblis, sekarang ditebus, kemudian kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi kita, status kita menjadi anak-anak Allah. Makanya saya katakan saudaraku, berulang-ulang saya katakan, menjadi orang Kristen, waktu kita mengatakan saya sudah bertobat, saya dibaptis, saya ditabiskan menjadi prajurit dewasa. Saudaraku, gak gampang, gak mudah, harus perlu perjuangan. Kenapa? Karena kita membawa label, kita ini anak Allah, bro. Ya, kita ini anak Allah. Ya, makanya pada waktu kita menyimpang sedikit saja, wah, katanya anak Allah, orang Kristen hidupnya gitu aja. Ya, sedangkan kita sebagai manusia, saudara berkati oleh Tuhan, kita hanya anak seorang opsir,
anak seorang pendeta, itu kita nggak mudah untuk membawa status itu, betul? Mana anak-anak opsir di sini? Betul, saudara. Ya, benar. Nah itu Theo, ya kan? Nggak gampang. Pada waktu kita menyimpang, kok anak opsir, ya kan? Selalu orang katakan seperti itu, bro. Ya, apalagi kita menyandang status anak Allah, waduh, ya kan? Pada waktu kita menyandang status anak Allah, kita bawa anak Allah, status kita anak Allah. Waktu kita menyimpang, pasti orang sudah katakan, kok tanya anak Allah. Nah makanya Bapak Ibu Saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, pada waktu kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, saudaraku, ya, sebenarnya kita bukan hanya mempermalukan diri kita sendiri. Sebenarnya kita bukan hanya mempermalukan keluarga kita, bukan hanya mempermalukan mama kita, papa kita, bukan hanya mempermalukan keluarga kita, anak-anak kita, no. Sebenarnya kita sedang mempermalukan Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa kita. Kita ini adalah anaknya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami yang namanya pencobaan, jangan sampai kita salah jalan. Ya. Jangan sampai kita salah jalan waktu kita memiliki persoalan di dalam rumah tangga kita. Kita harus memilih jalan yang benar. Karena kenapa? Karena dalam percecokan kita dengan suami kita, dengan istri kita, iblis hadir di situ. Iblis ketawa lihat, wah ini saya suka sekali seperti ini. Kenapa? Karena iblis mau merampas status kita tadi. Iblis mau merampas status kita tadi sebagai anak-anak Allah. Dia mau merampas agar supaya kita nggak menjadi lagi anak-anak Allah, menjadi pengikutnya. Iblis sengaja mau mengacaukan rumah tangga Kristen. Kenapa? Kalau rumah tangga Kristen itu kacau, rumah tangga Kristen itu rusak, otomatis gereja itu akan rusak, saudara. Jadi hati-hati. Makanya saya katakan pada waktu kita bertengkar di dalam rumah tangga kita cekcok dengan istri, kadang-kadang kan kita suami kan gitu kan. Ketika kita bertengkar kita mulai katakan, wah kalau gitu saya mau keluar dari rumah ini, saya mau tenangkan pikiran dulu. Enggak masalah saudaraku ya. Kita mau tenangkan pikiran silakan, tetapi yang saya mau katakan, jangan sampai kita salah jalan pergi menenangkan pikiran. Ya kan? Kalau saudara katakan, oh saya mau menenangkan pikiran, kemudian saudara hadir, saudara datang di Cokroaminoto 34, saya akan percaya Anda pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, apalagi saudara bawa RW dan babi guling. Guyon saudara. Benar saudara, ya. Gereja ini dibuka untuk Bapak Ibu saudara-saudara 1 kali 24 jam. Ketika saudara mengalami persoalan di rumah, ketika saudara katakan, oh saya mau keluar dulu untuk menenangkan pikiran. Saudara datang di Cokroaminoto 34, saudara. Saudara akan ketemu dengan Letnan Romi, saudara akan ketemu dengan Nyonya Mayor, Letnan Bece. Saudara datang berlutut, ini bangku anugerah bro. Bawa setiap persoalan saudara di tempat ini. Saudara mau datang tengah malam, saudara telepon Letnan Romi, saya mau ke gereja, silahkan. Tetapi yang bahayanya saudaraku, ketika saudara katakan, wah saya mau tenangkan pikiran saya. Kemudian saudara pergi tenangkan pikiran di mana? Di Pantai Kute. Wah ini bahaya saudara. Karena iblis mengikuti kita. Iblis mengikuti kita pada waktu kita mulai merenung di Pantai Kute sendiri. Wah iblis tahu apa yang kita perlukan. Dia kirimkan cewek cantik datang saudara. Haleluya kata Pak Ego. Ya kan? Dia mulai goda kita, Pak. Kayaknya bapak ini berat banget pergumulannya. Iya saya lagi masalah sama istri. Wah istri di rumah itu biasa sih gitu pak. Nah, di sini aja pak, tenang di sini aja pak. Wah kita mulai berpikir, wah Tuhan sudah nggak sayang sama saya. Wah ini istri yang bagus ini, yang mau dijadikan calon istri kedua ini. Ya. Yang saya mau katakan pada waktu kita mulai berpikir saudaraku. Ya, saya mau katakan pada waktu kita mulai berpikir sekali lagi. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga kita mulai berpikir, wah saya mau ganti istri saja. Saudara saya mau katakan, iblis sedang masuk. Iblis sedang mau agar supaya kita meragukan status kita sebagai anak Allah. Karena saya yakin dan percaya kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah anak Allah, kita nggak akan berpikir seperti itu. Ya. Demikian pula ya para istri harus begitu juga, seperti itu juga saudaraku ya.
Jangan pada waktu Anda sudah berdoa berulang-ulang berdoa, ya, suami Anda nggak berubah-berubah, suami Anda tetap mabuk, judi, nggak mau datang ke gereja, kemudian Anda mulai berpikir, apakah Tuhan sudah nggak sayang sama saya? Apakah Tuhan sudah nggak mau merubah hidup saya? Apakah Tuhan nggak mau memulihkan keluarga saya? Kemudian saudara mulai berpikir, wah kalau dulu, kalau saya nggak menikah dengan dia, kalau seandainya saya menikah dengan si dia, mantan terindah saya dulu, ya, mungkin keadaan saya nggak seperti ini. Kan banyak seperti itu yang kita dengar. Mungkin keadaan saya nggak seperti ini kalau saya nggak menikah dengan dia. Saya mau katakan mungkin, itu kan mungkin. Ya ibu-ibu ya, itu kan mungkin. Tapi kalau seandainya lebih buruk lagi dari yang sekarang, bagaimana? Kan kita nggak pernah tahu. Ya, kita mulai cari-cari mana sih profil mantan saya dulu, buka-buka di Facebook, dapat, kemudian kita mulai minta pertemanan. Pada waktu dikonfirmasi, waduh, love keluar dari hati, kan gitu. Kemudian kita mulai status, sudah mulai nggak nyaman. Wah, mantan kita langsung lihat, langsung dia komen, sini dong aku nyamanin lu, ya kan? Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya. Jadi yang saya mau katakan ya, Bapak Ibu ya, ibu-ibuku yang baik-baik hati ini ya, nggak usah, apalagi saudaraku mau status-status di Facebook ya. Kalau punya masalah nggak perlu status di Facebook, hanya Tuhan yang tahu. Lu datang kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, ya kan? Karena kalau ibu-ibu ini waktu status di Facebook, ketika dia status dia sakit, itu seluruh bapak-bapak itu, teman-temannya itu menjadi dokter tiba-tiba, ya kan? Mau ingin semua menyembuhkan, kan seperti itu, ya. Jadi jangan mengundang Bapak Ibu saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, iblis itu lebih bekerja sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ya, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, curhatlah dengan Tuhan. Waktu kita mulai merasa, wah apakah saya ini sudah nggak disayang oleh Tuhan, hati-hati. Itu adalah bisikan iblis, itu adalah kata-kata iblis yang harus kita waspadai. Dan itu harus kita lawan dengan firman Tuhan. Makanya waktu iblis itu mencobai Tuhan Yesus nggak mau berdebat, Tuhan Yesus hanya mau kembali lagi kepada firman. Kembali kepada firman, hanya firman yang lawannya. Karena kenapa? Karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan pada waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu perkataan yang pertama yang harus kita waspadai, yaitu agar supaya kita benar-benar tahu bahwa kita ini status kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita meragukan. Yang kedua saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perkataan iblis yang harus kita waspadai yang kedua adalah perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Ayat 3 bagian C. Perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Artinya apa? Di sana ada ancaman, di sana ada bujukan, ya. Dia perintahkan batu-batu ini jadi roti. Kan kau kan anak Allah gitu, ya kan? Engkau kan anak Allah, perintahkan batu-batu ini jadi roti kan gitu. Di sana ada ancaman, di sana ada bujukan. Supaya apa? Supaya kita hidup seenaknya, saudaraku. Ya, kamu kan anak Tuhan. Kamu boleh melakukan apa saja, ya. Mau minum, mau mabuk, mau bersinum, mau judi, silakan. Ya kan? Silakan. Kamu kan nanti kan diampuni oleh Tuhan, ya. Wah, saya mau katakan, gak bisa seperti itu saudara-saudara berkati oleh Tuhan, ya kan? Keselamatan yang Tuhan telah berikan jangan kita permainkan, ya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita permainkan, ya. Makanya Rasul Paulus katakan, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa, saudaraku, ya. Jangan kita mempermainkan anugerah karunia kuasa Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Kita harus belajar mengimani apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang saya perbuat di dalam kehidupan ini, saudaraku, ya. Kekuatan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya nggak boleh permainkan, saudaraku. Saya harus pakai, saya harus kuat, saya harus pakai untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam tuntunan kehidupan, dalam tuntunan kehendak Tuhan yang benar, bukan atas dasar bujukan-bujukan, tawaran-tawaran dunia ini, saudaraku, ya. Jadi begitu banyak begitu banyak orang-orang percaya berpikir, wah saya sudah diselamatkan, ya kan? Saya sudah diselamatkan, sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Saya mau berbuat dosa kah, saya mau judi, minum, mabuk, saya mau berzina, saya mau selingkuh, saya mau korupsi, ya, saya sudah diselamatkan, ya kan?
Nggak seperti itu. Keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya jangan kita permainkan, saudaraku. Ya, jangan kita permainkan. Seperti itu. Makanya Allah, firman Tuhan katakan, jangan engkau sesat. Allah nggak mau dipermainkan. Apa yang engkau tabur, itu pula yang engkau tuai. Ya. Alkitab mencatat, berapa kali kita jatuh, maka Tuhan akan angkat kita, saudara. Tetapi Tuhan sangat tahu pada waktu mana kita jatuh, pada waktu mana kita mempermainkan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi hati-hati, saudara. Ya. Jadi ini harus kita waspadai. Yaitu ancaman, bujukan dari iblis, perintahkan batu-batu itu jadi roti. Ya. Lu kan anak Allah, silakan. Ya. Lu mau berbuat dosa silakan, engkau nanti diampuni. Enggak seperti itu, saudaraku, ya. Kalau itu ada terlintas dalam pikiran kita, hati-hati. Itu adalah perkataan iblis yang harus kita waspadai, harus kita lawan pakai firman Tuhan. Yang ketiga, saudara berkati oleh Tuhan, perkataan iblis yang harus kita waspadai adalah dikatakan begini, sebab ada tertulis, ayat yang ke-6 bagian B. Sebab ada tertulis, artinya apa? Memakai firman Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Ya kan? Iblis itu tahu, saudara. Dia tahu itu firman Tuhan itu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu. Dia hafal, saudaraku. Ya, makanya dia bilang, sebab ada tertulis, dia pakai firman Tuhan untuk mau menjatuhkan Yesus. Artinya apa? Iblis mau kita sebagai anak-anak Tuhan, status sebagai anak-anak Tuhan. Itu dia mau agar supaya kita memakai firman Tuhan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Sorry, saudara, saya mau katakan, ada begitu banyak orang ya nyerang orang lain pakai firman Tuhan, saudara. Ya, ada begitu banyak orang memakai firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri, saudaraku. Ya, yang saya mau katakan, firman Tuhan itu bukan pegangan kita untuk menyerang orang lain, no, saudara. Ya, tetapi firman itu sebagai pegangan kita. Untuk apa? Agar supaya kita tetap kuat, tetap berdiri kokoh di dalam keadaan kita tertekan sekalipun, kita tetap berdiri kokoh karena ada firman Tuhan. Ya. Firman itu adalah sebagai cermin bagi saudara dan saya. Firman itu sebagai cermin bagi saya untuk melihat apa yang menjadi kekurangan di dalam hidup saya. Ya. Saudara, kalau mau bercermin, sudah pasti saudara berkati oleh Tuhan, yang kita cari itu bukan kelebihan kita, tetapi apa yang menjadi kekurangan kita, kan gitu. Waktu kita mau pergi ke pesta, kita mau cermin dulu. Kita cermin dulu gitu. Bukan apa yang menjadi kelebihan kita, tetapi apa yang menjadi kekurangan kita. Kita lihat, oh bedak saya miring sebelah, kan gitu. Saya mulai perbaiki, ya kan. Lipstik saya, oh tebal sebelah, saya mulai perbaiki. Kita buka gigi, kan kita lihat, oh masih ada cabenya, kita keluarin, ya kan. Setelah semuanya beres, baru kita berani jalan, saudaraku. Artinya apa? Setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu tetap menjadi pegangan kita sebagai cermin bagi diri kita sendiri. Baru kita mau menilai orang lain, saudaraku. Makanya saya katakan ada begitu banyak orang-orang Kristen yang pakai firman Tuhan menyerang orang lain. Istri harus tunduk kepada suami. Pokoknya apapun yang terjadi saya nggak mau tahu. Istri harus tunduk kepada suami. Firman Tuhan yang katakan demikian. Gak bisa begitu, bro. Ya, gak bisa seperti itu loh. Lu harus bercermin dulu. Kita harus bercermin dulu. Saya sudah mengasihi istri enggak? Ya kan? Kalau saya sudah mengasihi istri, baru saya tuntut dia. Kau harus tunduk kepada saya. Tetapi kalau kita juga gak mengasihi istri kita, gimana istri mau tunduk kepada kita? Kalau kita pergi pagi pulang pagi seperti Bang Toy, gimana istri harus tunduk kepada kita? Enggak bisa, bro. Jadi kita harus bercermin. Kita dulu harus bercermin. Kalau enggak seperti itu, saudara berkati oleh Tuhan, maka enggak ada keseimbangan. Ya. Demikian pula istri. Oh, apapun yang terjadi, pokoknya suami itu harus mengasihi istri. Mau saya tidak masak, saya enggak cuci, saya enggak mandi, saya acak-acakan di rumah, pokoknya suami itu harus mengasihi istri. Nggak bisa begitu, ya. Ya harus bercermin dulu. Saya sudah menghormati suami belum? Ya kan seperti itu. Saya sudah tunduk kepada suami belum? Kalau kita belum tunduk, kalau kita belum
belum menghormati suami, kemudian kita mengatakan suami harus mengasihi saya, itu mustahil akan terjadi, saudara. Jadi harus ada keseimbangan. Jangan sampai istri-istri membuat suami murtad, saudara. Kadang-kadang suami murtad itu bukan karena ada perempuan cantik, bukan karena masalah yang di luar sana. Kadang-kadang suami murtad itu gara-gara istri juga yang cerewet. Kan seperti itu. Baru pulang dari kerja, masih 5 meter di halaman. Sudah dikatakan, ya karena dia telat 5 menit aja pulang. Pak, dari mana tadi? Hah? Dengan siapa? Duit. Mana duit? Kan gitu. Sini duit. Ya. Waktu suami pulang, Mak. Wah, Papa bahagia sekali hari ini, Mak. Kenapa? Papa naik jabatan. Wah, istri langsung datang peluk. Papa ini yang paling ganteng. Ya kan? Tidak ada duanya, pokoknya Papa ini tidak ada duanya. Gitu kan? Disayang, Pak mau makan apa, Pak? Aku buatin ya. Pak mau mandi pagi hari hangat enggak, Pak? Mama buatin ya. Tetapi waktu Bapak pulang dengan lesu, kusut, kemudian katakan, Mak, hari ini kenapa, Pak? Papa di PHK. Wah, memang dasar Papa pemalas. Papa nggak ada kerjanya di kantor sana, makanya Papa itu di PHK. Kita mau makan apa, Pak? Kalau gitu kita cerai aja, Pak. Hati-hati ya, saudaraku. Itu jebakan iblis, bro. Ya, ini adalah perkataan iblis yang agar supaya kita sebagai orang-orang percaya memakai firman Tuhan itu untuk menyerang orang lain. Ya, kalau ada seperti itu, katakan, hey, bisikan iblis itu, stop, jangan dengarin. Yang keempat, saudara, berkati oleh Tuhan, perkataan iblis yang harus kita waspadai, dikatakan begini, jatuhkanlah dirimu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dikatakan jatuhkanlah dirimu, artinya apa? Di situ ada kesombongan untuk menjadikan orang menjadi orang yang sosokan. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, ya. Engkau kan anak Allah, gitu loh. Iblis mau, saudara, berkata oleh Tuhan. Ingat, saya pernah katakan, kalau iblis tidak mampu membuat kita menjadi orang yang sengsara, maka dia akan membuat kita orang yang paling senang, dan melalui kesenangan itu dia akan menanamkan di dalam hidup saudara dan saya yang namanya kesombongan. Ya. Menjadikan kita sebagai orang yang sok-sokan, saudara. Wah, saya sudah dibaptis, ya kan? Saya sudah baca firman Tuhan bolak-balik, saya sudah pelayanan, gitu. Ya kan? Semua kedudukan-kedudukan yang ada di gereja itu, mulai dari sekolah minggu sampai ofisir dewasa, semua pernah saya duduki. Ya kan? Saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Kan gitu kan? Nah, ini yang saya mau katakan, makanya saya mau bilang ada banyak orang semakin dekat sama Tuhan, bukan makin rendah hati, saudara, berkati oleh Tuhan, tetapi makin tengil, makin sombong, saudara, berkati oleh Tuhan, makin nyebelin, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen justru makin setia sama Tuhan, makin aktif dalam pelayanan, bukan makin rendah hati, tetapi makin tinggi hati, makin nyebelin, makin sombong, saudara, berkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena segala talenta-talenta yang dia berikan, yang kita miliki, kedekatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, iblis mau pakai itu semua untuk menyombongkan kita, agar supaya kita menjadi orang yang sombong di tengah-tengah hidup ini, di dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang saya mau katakan, saudara, berkati oleh Tuhan, segala talenta kesetiaan Tuhan pakai dalam hidup kita. Iblis pakai semuanya itu agar supaya kita menjadi orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu akan merasa diri, ingat. Orang kalau sudah memiliki kesombongan, itu akan merasa diri paling penting dan paling dibutuhkan di dalam setiap aspek kehidupannya. Kalau dia sudah merasa sudah ada kesombongan dalam hidupnya, dia pasti akan merasa dia itu orang yang paling penting dan paling dibutuhkan dimanapun dia berada. Mau di tempat kerjanya, mau di kantor, di tengah-tengah keluarganya, apalagi di tengah-tengah pelayanan di gereja. Waduh, kalau dia sudah merasa saya sudah punya segalanya, wah, dia sudah merasa saya yang paling penting. Kalau enggak ada saya pelayanan enggak jalan. Ya,
Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Jangan sampai itu ada tertanam di dalam pikiran kita. Kalau kita sudah memiliki talenta yang Tuhan telah pakai dalam hidup kita, kita pakailah dengan baik. Tetapi kalau kita sudah memiliki kesombongan itu, saudaraku, kita nggak akan dihargai dimanapun kita berada. Kita bahkan nggak akan disukai semua orang. Waktu kita di kantor, saya yakin dan percaya kalau kita memiliki kesombongan, kita menganggap kita sudah yang paling penting, kita sudah yang paling dibutuhkan, apa-apa saya harus kerjakan. Kita menjadi orang yang munafik. Kita menjadi orang yang pencari muka, nggak perlu dicari muka kita sudah ada, saudara. Bahkan di dalam rumah tangga kita pun kita nggak disukai oleh istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kenapa? Karena kita selalu bawa firman Tuhan. Saya sudah pelayanan, apa lo? Ya, saya nggak mau dengar apa yang kau katakan. Semuanya saya, semuanya tentang saya, semuanya tentang saya, saudara. Saudaraku, saya harus mengakui bahwa gereja itu bisa bertumbuh, saudara. Kalau Satu Denpasar bisa bertumbuh karena ada orang-orang yang Tuhan taruh talenta-talentanya yang luar biasa, sehingga gereja ini dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi ingat, saudara, berkati oleh Tuhan, kalau Anda nggak ada di gereja ini, pelayanan itu akan tetap berjalan, saudara. Karena kenapa? Karena bukan tentang Anda melayani, tetapi tentang Tuhan. Tuhan yang memberkati gereja ini, saudara. Jadi memang saya katakan, jangan kita pernah memiliki kesombongan. Saya sudah punya talenta banyak, saya sudah punya ini dan lain sebagainya. Oh, kalau bukan saya, pelayanan ini enggak ada. Pelayanan ini enggak jalan. No, saudara. Itu bisikan iblis buat saudara dan saya. Tetapi saya yakin di tempat ini enggak ada seperti itu. Kita semua pakai talenta kita hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, yang kelima, yang terakhir, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Perkataan iblis yang harus kita waspadai adalah, yang kelima adalah, jika engkau mau sujud dan menyembah aku, saudara. Jika engkau mau sujud menyembah aku, artinya apa, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan? Iblis mau katakan kepada Tuhan Yesus, kau enggak perlu capek-capek mikul salib. Kau enggak perlu harus dicambuk, Tuhan. Kau enggak perlu harus disalibkan di sana. No. Kau cukup satu saja. Sujud menyembah kepadaku, maka aku akan berikan semuanya kepadamu. Itu iblis. Artinya apa, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan? Iblis mau membawa setiap orang percaya untuk mengambil jalan pintas ketika dia mengalami yang namanya masalah dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini sedang dirayu iblis untuk mengambil jalan pintas. Ya udah, ya, saya mau tinggalkan Tuhan saja. Ya, saya mau tinggalkan pelayanan saya. Kalau saya tinggalkan Tuhan, karir saya akan naik, bisnis saya akan berkembang, saya cepat dapat jodoh dan lain sebagainya. Oh, seperti itu, saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Sorry, saya mau katakan, ada begitu banyak orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen sebagai orang-orang Kristen yang pencundang, saudaraku. Ya, pelacur-pelacur rohani. Sorry untuk kata-kata ini, saudaraku. Kenapa saya katakan menjadi pelacur-pelacur rohani? Karena tidak berani membayar harga yang namanya hidup di dalam ketaatan. Karena tidak berani membayar harga yang namanya hidup di dalam kesetiaan, saudara. Kita mau menjual harga diri kita demi dunia ini, saudaraku berkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, hidup Kristen harus melalui perjuangan, bro. Ya, hidup Kristen itu harus melalui tantangan yang sukar, saudaraku. Ya, hidup Kristen itu harus melalui perjuangan yang tidak mudah, saudaraku. Tetapi yang saya mau katakan, selalu ada kemenangan-kemenangan yang dahsyat yang Tuhan memperlihatkan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, kalau saudara nonton YouTube, itu banyak kisah-kisah anak-anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Makanya saya katakan mujizat itu terjadi bukan di awal perjuangan kita, bukan di pertengahan, tapi pada akhir. Ada begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan, bagaimana mereka, saudaraku, ya, melawan sakit penyakit yang mereka derita. Waktu dokter sudah vonis, wah, usiamu tinggal 6 bulan, penyakitmu gak bakal bisa sembuh, saudara. Mereka gak nyerah, mereka tetap serahkan kepada Tuhan. Mereka cari rumah sakit yang luar biasa. Dan pada akhirnya mereka katakan, Tuhan, saya sudah melakukan semuanya, sudah terserah Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Dan apa? Tuhan berikan mujizatnya yang luar biasa. Tuhan sembuhkan mereka. Dan hingga pada detik ini, saudara, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Kan gitu.
Ada begitu banyak saudara berkat Tuhan kesaksian-kesaksian seorang ibu. Dia katakan, wah saya dulu ditinggal sama suami waktu anak saya itu masih di dalam kandungan. Kemudian 3 anak saya itu masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 saudaraku. Masih kecil-kecil semua. Suami saya sudah nggak pulang-pulang, entah kemana perginya. Tetapi saya berjuang. Saya nggak menyerah, saya membesarkan 4 anak saya ini. Saya nggak menyerah, saya tetap berjuang. Kemudian ditanya, sekarang di mana anaknya? Oh, anak saya yang pertama itu sudah jadi dokter. Anak saya yang kedua sudah jadi polisi. Anak saya yang ketiga sedang sekolah di luar negeri. Waduh, luar biasa banget saudara. Yang saya mau katakan, kalau kita menyerah di tengah jalan, ya, kita nggak akan pernah melihat sesuatu yang besar Tuhan berikan kepada kita. Enggak. Tetapi kalau kita tetap berjuang di dalam kehidupan ini, maka di akhir perjuangan kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah siapkan kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan jadi orang yang selalu mengambil jalan pintas, saudaraku. Ya mau apa lagi, kehidupan saya seperti ini, ya kan? Udahlah, saya mau jual diri aja, saya mau bunuh diri aja, saya mau korupsi saja. Wah, kalau nggak korupsi ini, keluarga saya nggak bisa makan, ya, seperti itu ya. No, saudara, ya. Saya mau katakan, sesusah apapun kehidupan saudara dan saya, sesusah apapun kehidupan saudara dan saya mau katakan, dengar firman Tuhan, bahwa pencobaan yang kamu alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, maka pada saat itu aku akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Nyanyian nomor 227 akan menghantar kita di dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Minggu depan saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita agar supaya terbebas dari pencobaan itu sendiri. Masih di dalam teks yang sama. Nyanyian nomor 227. Saya akan berikan kesempatan bagi saudara dan saya, siapapun kita yang mau berdoa secara pribadi, mau datang di bangku anugerah silakan saudaraku, mau berdoa di tempat duduk masing-masing silakan, ya. Bawa semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya berdoa saudaraku agar supaya kita semua yang hadir pada siang hari ini memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau dijamah oleh Tuhan, ya, agar supaya di dalam setiap hati kita ada gambaran-gambaran, ada bekas tangan Tuhan yang selalu tertera di hati kita, sehingga pada waktu kita dinasehati, pada waktu kita mau dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, kita tetap katakan haleluya. Nyanyian 227.